Whooped it. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewinta Afni Rahmawati dengan NIM 2019-210300. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya untuk memproduksi suatu produk selain dari bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Adapun pengertian biaya overhead pabrik menurut para ahli. Biaya overhead pabrik menurut Carter, biaya overhead pabrik juga disebut overhead manufaktur, beban faktur, atau beban pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Overhead pabrik biasanya memasukkan semua biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya yaitu karakteristik biaya overhead pabrik. Selain itu, menurut Carter dan Usry, biaya overhead pabrik memiliki dua karakteristik yang harus dipertimbangkan dalam pembebanannya sebagai hasil produksi secara layak. Yang pertama ada produk itu sendiri. Karakteristik pertama dalam hubungannya dengan produk itu sendiri. Berbeda dengan bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik merupakan bagian yang tidak terwujud dari barang jadi. Tidak ada surat permintaan bahan ataupun kartu jam tenaga kerja yang dipergunakan untuk menyatakan jumlah biaya overhead pabrik seperti pada perlengkapan pabrik atau tenaga kerja tidak langsung yang diperhitungkan dalam suatu pekerjaan atau produk. Yang kedua, ada jumlah volume produksi. Karakteristik kedua menyangkut perubahan sebagian unsur biaya overhead karena adanya perubahan volume produksi, yaitu overhead bisa bersifat tetap, variabel, atau semi-variabel. Biaya overhead tetap secara relatif tetap konstan, biarpun ada perubahan dalam volume produksi. Nah, sedangkan overhead tetap per unit output akan bervariasi berlawanan dengan volume produksi. Overhead variabel variasi secara sebanding dengan output produksi. Overhead semi variabel bervariasi tetapi tidak sebanding dengan unit yang diproduksi. Nah, apabila volume produksi berubah, efek gabungan dari berbagai pola overhead yang berbeda ini dapat mengakibatkan biaya pabrikase per unit berfluktuasi besar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penggolongan biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Yang terakhir, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang pertama, biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan atau pemeliharaan, emplasmen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan equipment, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Biaya tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya ini terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari karyawan yang bekerja dalam departemen membantu seperti departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel, dan departemen gudang. Juga tentang karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepada departemen produksi karyawan, administrasi pabrik, dan mandor.
Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya depresiasi, emplacement pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplacement, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Yang terakhir, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif biaya overhead pabrik dan untuk pengendalian biaya-biaya overhead pabrik yang bersifat semi variabel dipecah menjadi 2 unsur, biaya tetap dan biaya variabel. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen atau direct departmental overhead expenses adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen atau indirect departmental overhead expenses adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih satu departemen. Metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, perusahaan perlu memperhatikan jumlah tarif biaya overhead pabrik yang akan digunakan. Ada 3 alternatif yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, plain white rate atau tarif tunggal. Perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan maupun produknya dari awal proses sampai akhir. Yang kedua, department rate atau tarif departementalisasi. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif biaya overhead pabrik tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang ada. Yang terakhir, activate rate atau tarif setiap aktivitas. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya. Cara ini dikenal dengan Activity Based Costing yang biasa disingkat ABC. Perencanaan besarnya anggaran. Di dalam menentukan besarnya dana yang harus dianggarkan untuk anggaran BOP pabrik, terdapat 2 permasalahan pokok yang perlu dipecahkan. Yang pertama yaitu penanggung jawab perencanaan. Di sini perlu diterapkan prinsip akuntansi pertanggungan jawab atau bisa disebut juga dengan prinsip biaya departemen langsung. Atas dasar prinsip ini dikenal adanya pembagian
menjadi Departemen Produksi dan Departemen Jasa untuk kegiatan yang dilakukan oleh pabrik. Departemen Produksi yaitu di bagian pabrik yang bekerja mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir, sehingga bagian ini dikatakan sebagai bagian yang secara langsung memproses barang jadi. Departemen Jasa yaitu bagian di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi jasa. Berdasarkan pembagian seperti itulah, maka dikenal dua macam BOP, yakni BOP langsung yang terjadi pada Departemen Produksi dan BOP tidak langsung yang terjadi pada Departemen Jasa. Yang kedua yaitu cara menentukan jumlah anggaran. Masing-masing departemen, baik produksi maupun jasa, berhak merencanakan biaya sesuai dengan jenis biaya yang akan menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan untuk menentukan jumlah biaya masing-masing item maupun biaya keseluruhan bagi departemen, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat biayanya. Sifat biayanya ini dibagi menjadi 3 macam, yakni jenis biaya tetap, jenis biaya variabel, dan jenis biaya semi variabel. Yang kedua yaitu berdasarkan wewenang menentukan anggaran. Ada biaya yang wewenang menentukan anggarannya terletak di bagian itu sendiri dan dapat disetujui oleh atasan langsung, dan ada juga biaya yang dihitung atas dasar ketentuan yang wewenangnya terletak di luar atau di atas bagian itu sendiri. Kalkulasi pengendalian BOP. Alokasi biaya adalah proses pembebanan biaya ke produk, jasa, atau pesanan yang sesuai. Alokasi ini diperlukan karena biaya overhead tidak dapat melacak ke pesanan individu. Actual costing atau penetapan biaya aktual adalah metode pengukuran biaya yang menggunakan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead untuk menghitung biaya unit produk. Normal costing adalah cara pembebanan biaya tidak langsung dengan menggunakan dasar suatu alokasi yang telah ditetapkan. Alokasi ini merupakan hasil hitung-hitungan data yang telah dikelola tahun lalu. Alasan untuk menormalkan biaya overhead pabrik adalah menghindari fluktuasi biaya per unit per periode yang disebabkan oleh perubahan volume unit yang diproduksi dalam satu periode. Kelompok biaya atau kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi semua biaya produksi tidak langsung, yaitu di luar biaya penjualan, biaya administrasi dan umum yang bukan merupakan biaya produksi, yaitu yang pertama, upah tidak langsung dan bahan tidak langsung. Kedua, biaya listrik gedung pabrik. Ketiga, biaya sewa gedung pabrik. Keempat, penyusutan gedung pabrik dan peralatan pabrik. Kelima, pemeliharaan gedung pabrik dan peralatan pabrik. Dan keenam, pajak bumi dan bangunan untuk bangunan pabrik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Handita Ayu Regina Joy Putri dengan NIM 2019-210350. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi biaya distribusi atau pengertian biaya distribusi ini sendiri. Jadi dalam suatu pengertian yang luas, biaya distribusi dapat didefinisikan sebagai biaya yang berhubungan dengan semua kegiatan, mulai dari saat barang-barang telah dibeli atau diproduksi sampai barang-barang itu tiba di tempat pelanggan. Jadi pembahasan di sini yang dimaksud dengan biaya distribusi adalah biaya-biaya yang berada di bawah pengendalian eksekutif pemasaran atau penjualan, tidak termasuk biaya administrasi dan biaya finansial. Selanjutnya saya akan menjelaskan biaya distribusi itu dapat meliputi dalam berbagai hal. Jadi yang pertama meliputi biaya langsung penjualan atau direct selling expense. Jadi semua biaya langsung untuk memperoleh order, termasuk biaya langsung dari para salesman, manajemen, dan pengembalian penjualan, kantor-kantor cabang, dan jasa penjualan, yaitu semua biaya yang lazim berhubungan dengan mencari orderan.
Yang kedua ada biaya periklanan dan promosi penjualan. Jadi semua pengeluaran media advertensi, biaya-biaya yang berhubungan dengan berbagai jenis promosi penjualan, pengembangan, dan publisitas. Yang ketiga ada biaya transportasi. Jadi semua beban transportasi untuk pengiriman barang kepada para pelanggan dan atas barang yang dikembalikan, serta biaya untuk mengelola dan memelihara bekerjanya fasilitas-fasilitas transportasi keluar. Yang keempat ada biaya pergudangan dan penyimpanan. Jadi termasuk semua biaya untuk pergudangan, penyimpanan, penanganan persediaan, pemenuhan order, dan pembukuan serta penyiapan pengiriman. Yang terakhir ada biaya distribusi umum. Jadi meliputi semua biaya lain yang berhubungan dengan fungsi-fungsi distribusi di bawah manajemen penjualan yang tidak termasuk pada klasifikasi 1 sampai dengan 4 yang saya sebutkan sebelumnya. Ini dapat meliputi biaya umum pengelolaan penjualan, pelatihan, riset pasar, dan fungsi-fungsi staf seperti akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih perlunya menganalisa biaya distribusi. Jadi biaya distribusi dianalisa untuk 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah penetapan harga pokok, yang kedua pengendalian biaya, dan yang ketiga ada perencanaan dan pengarahan usaha distribusi. Jadi biaya-biaya harus dipastikan untuk menentukan harga jual, merumuskan kebijaksanaan distribusi, dan menyiapkan berbagai laporan operasi. Akan tetapi, tujuan yang terpenting adalah untuk menyediakan kepada para eksekutif pemasaran informasi yang diperlukan dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian usaha distribusi. Rencana-rencana penjualan harus dikembangkan berdasarkan program atau proyek-proyek yang kelihatan akan memberikan laba yang wajar. Usaha penjualan juga harus diarahkan ke saluran yang paling menguntungkan dan ketidakefisienan biaya distribusi tersebut. Jadi suatu analisa biaya distribusi tidak akan memberikan semua jawaban terhadap semua masalah manajer penjualan, tetapi akan memainkan peranan yang terpenting dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis analisa. Jadi ada 3 metode untuk menganalisa biaya distribusi, yaitu yang pertama adalah menurut sifat biaya atau objek pengeluaran, yang kedua ada menurut fungsi-fungsi atau operasi-operasi, dan yang terakhir ada fungsional yang dilaksanakan menurut sifat pengaplikasian usaha distribusi. Jadi pengarahan dan pengendalian yang efektif dari usaha penjualan biasanya memerlukan semua jenis analisa yang saya sebutkan tadi, agar terhadap manajer dapat disediakan informasi yang dibutuhkan. Menurut analisa sifat biaya, secara umum perkiraan buku besar dalam perusahaan yang terkecil sekalipun menyediakan pencatatan mengenai biaya distribusi menurut sifat biaya atau objek pengeluaran. Sebagai contohnya adalah gaji, pajak upah, suku cadang, sewa, biaya perjalanan, dan biaya advertensi biasanya dicatat dalam perkiraan-perkiraan yang tersendiri. Ini sering merupakan analisis yang pertama dan kadang-kadang satu-satunya analisa yang dilakukan terhadap biaya distribusi. Yang kedua ada analisa menurut operasi fungsional. Jadi suatu analisa yang ternyata memang sangat berguna, terutama untuk pengendalian biaya distribusi, adalah menurut fungsi atau operasi fungsional. Jadi analisa demikian dapat membantu dan mengukur pelaksanaan menurut tanggung jawab per individu, terutama dalam aplikasi-aplikasi di mana organisasinya kompleks atau besar. Yang terakhir ada analisis menurut sifat aplikasi. Jadi suatu hal yang penting ditinjau dari segi pelaksanaan masing-masing fungsi adalah untuk memiliki suatu organisasi yang efisien, dan hal lain adalah untuk
melihat bahwa pelaksanaan telah diarahkan sedemikian rupa sehingga produktif untuk mencapai hasil-hasil yang menguntungkan. Anggaran biaya umum. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, bagian keuangan dan bagian administrasi. Anggaran administrasi. Jadi pengertian anggaran administrasi yaitu anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya administrasi dan umum. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Jadi pengertian anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Jadi di dalamnya juga akan mencakup rencana terkait jenis produk yang nantinya akan dijual, jumlah yang akan dijual, harga jual produk per unit, serta waktu penjualan dan tempat atau daerah yang akan dilakukan penjualan. Yang kedua ada anggaran unit yang diproduksi. Jadi anggaran unit yang akan diproduksi terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang ketiga adalah berbagai standar yang telah ditetapkan. Jadi berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan misalnya adalah standar pemakaian bahan baku, pemakaian listrik dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem pembayaran upah gaji perusahaan. Jadi sistem pembayaran upah yang telah ditetapkan atau yang telah dipakai oleh perusahaan tersebut. Yang kelima ada metode depresiasi. Jadi metode depresiasi ini adalah khususnya digunakan terhadap aktiva tetap. Yang terakhir ada metode alokasi biaya. Jadi yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semua merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut akan terjadi. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum. Jadi langkah-langkah dalam rangka penyusunan standar biaya administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi dan analisa pendahuluan. Jadi langkah ini tuh sangat penting di dalam memastikan semua masalah yang harus diketahui dan memilih luasnya kegiatan yang dapat distandarisasi serta untuk membantu mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang sifatnya adalah rutin. Yang kedua ada memilih fungsi atau kegiatan yang disusun standarnya. Jadi standar biaya administrasi dan umum hanya dapat disusun untuk fungsi atau kegiatan yang presentasinya dapat diukur secara jelas atau secara pasti dalam bentuk satuan standar pengukur. Yang ketiga ada penentuan satuan standar pengukur kegiatan. Jadi satuan standar pengukur untuk suatu bagian atau subbagian kegiatan administrasi umumnya tergantung kepada kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh bagian yang bersangkutan, sehingga juga dapat dipakai menjadi alat mengukur prestasi. Yang keempat adalah menentukan metode dan perhitungan dasar. Jadi penelitian gerak dan waktu hanya dilakukan terhadap bagian atau subbagian dari fungsi administrasi dan umum yang dapat disusun standarnya. Atas dasar penelitian gerak dan waktu tersebut disusun
anggaran biaya dan dihitung besarnya biaya standar. Yang kelima ada testing atas biaya standar. Jadi setelah biaya standar dihitung, maka standar tersebut harus dites lebih dahulu untuk mengetahui apakah bisa dipakai atau bisa digunakan. Yang terakhir adalah aplikasi akhir. Jadi dalam aplikasi akhir ini dari standar memerlukan penjelasan dan keikutsertaan para pelaksanaan sesuai dengan tanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Karena yang akan diukur prestasinya adalah para pelaksana tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.